Salam, selamat pagi. Kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan sebelum itu kami dari kelompok 8 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Imelda Perijola dan teman-teman saya atas nama Jenny Rilius, Hasron Geda, dan Jerry Pakasi. Untuk itu, langsung saja saya mempresentasikan hasil kerja kami. Karakteristik hasil ternak. Yang pertama, memiliki daya simpan yang jauh lebih pendek bila dalam keadaan segar, di mana daya simpan ini terkait dengan struktur jaringan hasil hewani, di mana bahan pangan hewani tidak memiliki jaringan pelindung yang kuat dan kokoh sebagaimana pada hasil tanaman. Yang kedua, bersifat lunak dan lembek sehingga mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan dari sifat fisik. Warna susu berbeda-beda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. 1. Bangsa ternak. 2. Jenis pakan. 3. Jumlah lemak. 4. Bahan padat. 5. Bahan pembentukan warna. Warna susu berkisar dari putih kebiruan hingga kuning keemasan. Warna putih pada telur merupakan hasil dispersi dari refleksi cahaya oleh globula lemak dan partikel koloidal dari kasein dan kalsium fosfat. Warna kuning adalah karena lemak dan karoten yang dapat larut. Bila lemak diambil dari susu, maka susu akan menunjukkan warna kebiruan. Untuk susu yang tidak termasuk definisi tersebut digunakan istilah yang spesifik dengan tambahan satu kata atau lebih. Misalnya, susu yang warnanya tidak seperti yang tersebut pada definisi disebut susu yang tidak normal. Mungkin susu yang diproduksi oleh sapi yang terjangkit penyakit mastitis, susu yang kena penalti dari industri pengolahan susu atau IPS, dan lain-lain. Susu yang berasal dari selain sapi disebut susu kambing, susu domba, susu kuda liar, dan lain-lain. Susu yang telah diambil krimnya disebut susu krim dan sebaliknya. Susu yang telah mengalami pengolahan disebut sesuai dengan macam pengolahannya. Misalnya susu bubuk, susu kental, manis, susu yang telah dipasteurisasi, susu yang telah disterilisasi, dan lain-lain. Yang kedua, komposisi susu. Susu bernilai gizi tinggi dan dapat digunakan sebagai makanan manusia segala umur sehingga susu merupakan makanan yang dapat dikatakan sempurna. Yang pertama, protein susu. Kadar protein di dalam susu rata-rata 3,20% yang terdiri dari 2,70% kasein atau bahan keju dan 0,50% albumen, berarti 26,50% dari bahan kering susu adalah protein. Terdapat globulin dalam jumlah sedikit. Protein di dalam susu juga merupakan penentu kualitas susu sebagai bahan konsumsi. Albumin ditentukan 5 gram per kilogram susu dalam keadaan larut. Di dalam pembentukan keju, albumin memisahkan dalam pembentukan whey. Yang kedua, lemak tersusun dari trigliserida yang merupakan gabungan gliserol dan asam-asam lemak. Terdapat 60-75% lemak yang bersifat jenuh, 25-30% lemak yang bersifat tak jenuh, dan sekitar 4% merupakan asam lemak polyunsaturated. Komponen mikrolemak susu antara lain adalah fosfolipid, sterol, tokoferol atau vitamin E, karoten, serta vitamin A dan D. Yang kedua, laktosa. Laktosa adalah bentuk karbohidrat yang terdapat di dalam susu. Bentuk ini tidak terdapat dalam bahan-bahan makanan yang lain. Kadar laktosa di dalam susu adalah 4,60% dan ditemukan dalam keadaan larut. 3. Laktosa. Laktosa terbentuk dari 2 komponen gula, yaitu glukosa dan galaktosa. Sifat susu yang sedikit manis ditentukan oleh laktosa. Pemberian laktosa atau susu dapat menyebabkan mencret atau gangguan perut bagi orang yang tidak tahan terhadap laktosa. Hal ini disebabkan kurangnya enzim laktase dalam mukosa usus.
3. Mineral dan air. Bila air pada susu dihilangkan dengan penguapan pada sisa yang kering dibakar pada panas rendah, akan diperoleh sisa abu putih yang berisi bahan-bahan mineral. Mineral lain terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit. Trase mineral contohnya adalah besi, tembaga, aluminium, boron, seng, mangan, dan silikon. 4. Vitamin dan enzim. Vitamin diukur dengan satuan internasional atau units dan magnesium. Vitamin yang terdapat di dalam lemak ialah A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut di dalam susu tergolong vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin A, provitamin A, dan vitamin D. Vitamin yang larut di dalam susu adalah vitamin B1, B2, asam nikotinat, dan asam pantotenat. Bila susu dipanaskan atau dimasak, dipasteurisasi atau disterilisasi, maka 10-30% vitamin B1 akan hilang. Vitamin C akan hilang 20-60%. Enzim berfungsi untuk mengolah suatu bahan menjadi bahan lain dengan jalan autolise. Enzim yang terkenal adalah peroksidase, redustase, katalase, dan fosfatase. Dengan adanya pemanasan enzim tidak akan berfungsi lagi. Keasaman dan pH susu. pH susu segar 6,5-6,6% atau kadar total asam 0,10-0,26%. Keasaman susu dapat disebabkan yang pertama senyawa fosfat kompleks, kedua asam sitrat, ketiga asam amino, dan keempat karbon dioksida yang larut dalam susu. Bau dan rasa susu. Rasa asli agak manis dan pliasan. Rasa manis sama dengan laktosa. Rasa asin sama dengan klorida, sitrat, dan garam mineral. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pakan yang diberikan enzim susu oksidasi. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pakan yang diberikan. Yang kedua, enzim susu. Yang ketiga, oksidasi lemak. Yang keempat, aktivitas mikroba. Yang kelima, peralatan susu. Nilai gizi susu. 1 liter susu sapi normal kadar proteinnya kurang lebih 34 gram. Daging sapi kurang lebih 165 gram. Daging ikan kurang lebih 180 gram. Hati kurang lebih 155 gram. Dan keju kurang lebih 155 gram. Penggumpalan disebabkan enzim atau penambahan asam, enzim renin atau enzim proteolitik lainnya. Titik didih dan titik beku susu. Yang pertama, titik didih susu 100,17 derajat Celcius. Yang kedua, titik beku susu kurang 0,5 derajat Celcius. Yang ketiga, titik beku berubah bila susu ditambah air, santan, atau lemak. Kekentalan susu. Yang pertama, kekentalan susu 1,5-1,7 kali kekentalan air. Yang kedua, pada suhu 20 derajat Celcius, kekentalan susu 1,005 ICP. Yang ketiga, faktor yang berpengaruh. Yang pertama, komposisi susu. Kedua, umur hewan. Yang ketiga, beberapa perlakuan. Yang pertama, pengadukan, menurunkan kekentalan. Yang kedua, pengasaman, aktivitas bakteri, pemeraman daging, menaikkan kekentalan. Sifat fisik susu. Yang pertama, rasa sedikit manis. Kedua, aroma khas. Ketiga, warna antara putih kekuningan. 4, titik beku kurang 0,5 derajat Celcius. 5, titik didih 100-170 derajat Celcius. 6, susu tersusun oleh koloidal yang kompleks, mengandung garam-garam dan gula dalam bentuk larutan.
7. Berat jenis susu kurang lebih 1,023 kurang 1,035 gram per centimeter kubik, dipengaruhi komponen penyusunnya. Ke-8, berat jenis komponen susu. Berat lemaknya 0,93 gram per centimeter kubik. Berat laktosa 1,666 gram per centimeter kubik. Berat protein 1,346 gram per centimeter kubik. Berat kasein 1,310 gram per centimeter kubik, dan berat garamnya 4,12 gram per centimeter kubik. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas susu. Pada saat susu keluar setelah diperah, susu merupakan suatu bahan yang murni, higienis, bernilai gizi tinggi, mengandung sedikit kuman yang berasal dari kambing, atau boleh dikatakan susu masih steril. Demikian pula, bau dan rasa tidak berubah dan tidak berbahaya untuk diminum. Setelah beberapa saat berada dalam suhu kamar, susu sangat peka terhadap pencemaran sehingga dapat menurunkan kualitas susu, antara lain. Yang pertama, jenis ternak dan keturunannya. Yang kedua, tingkat laktasi. Ketiga, umur ternak. Keempat, infeksi atau peradangan pada mabing. Kelima, nutrisi atau pakan ternak. Keenam, lingkungan. Dan ketujuh, prosedur pemerahan susu. Kedua, tingkat laktasi. Komposisi air susu berubah pada tiap tingkat laktasi. Perubahan yang terbesar terjadi pada saat permulaan dan terakhir periode laktasi. Kolostrum atau sekresi pertama setelah proses kelahiran. Pada kolostrum terkandung yang pertama, konsentrasi zat padatnya lebih tinggi. Kedua, kasein, protein whey, terutama globulin, garam mineral lebih tinggi. Laktosa lebih rendah, dan lemak bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. 3. Umur ternak. Pada umumnya, sapi berumur 5-6 tahun sudah mempunyai produksi susu yang tinggi, tetapi hasil maksimum akan dicapai pada umur 8-10 tahun. Umur ternak erat kaitannya dengan periode laktasi. Pada periode permulaan produksi susu tinggi, tetapi pada masa-masa akhir laktasi, produksi susu menurun. Selama periode laktasi, kandungan protein secara umum mengalami kenaikan, sedangkan kandungan lemaknya mula-mula menurun sampai bulan ketiga laktasi, kemudian naik lagi. Keempat, infeksi atau peradangan pada ambing. Infeksi atau peradangan pada ambing dikenal dengan nama mastitis. Mastitis adalah suatu peradangan pada tenunan ambing yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme, zat kimia, luka termis, ataupun luka karena mekanis. Peradangan ini dapat mempengaruhi komposisi air susu, antara lain dapat menyebabkan bertambahnya protein dalam darah dan sel-sel darah putih di dalam tenunan ambing serta menyebabkan penurunan produksi susu. 5. Nutrisi atau pakan. Jenis pakan akan dapat mempengaruhi komposisi susu. Pakan yang terlalu banyak konsentrat akan menyebabkan kadar lemak susu rendah. Jenis pakan dari rumput-rumputan akan menaikkan kandungan asam oleat, sedangkan berupa jagung atau gandum akan menaikkan asam butiratnya. Pemberian pakan yang banyak pada seekor sapi yang kondisinya jelek pada waktu sapi itu dikeringkan dapat menaikkan hasil susu sebesar 10-30%. 6. Lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap komposisi susu bisa dikomplikasikan oleh faktor-faktor seperti nutrisi dan tahap laktasi. Hanya bila faktor-faktor seperti ini dihilangkan menjadi
memungkinkan untuk mengamati pengaruh musim dan suhu. Biasanya pada suhu hujan kandungan lemak susu akan meningkat, sedangkan pada musim kemarau kandungan lemak susu lebih rendah. Produksi susu yang dihasilkan pada kedua musim tersebut juga berbeda. Pada musim hujan, produksi susu dapat meningkat karena tersedianya pakan yang lebih banyak dari musim kemarau. 7. Prosedur pemerahan susu. Faktor yang mempengaruhi produksi susu antara lain jumlah pemerahan setiap hari, lamanya pemerahan, dan waktu pemerahan. Jumlah pemerahan 3-4 kali setiap hari dapat meningkatkan produksi susu daripada jika hanya diperah 2 kali sehari. Pemerahan pada pagi hari mendapatkan susu sedikit berbeda komposisinya daripada susu hasil pemerahan sore hari. Pemerahan menggunakan tangan ataupun menggunakan mesin tidak memperlihatkan perbedaan dalam produksi susu, kualitas ataupun komposisi susu. Berikut adalah komposisi gizi susu dari beberapa jenis atau keturunan sapi seperti yang tertera pada tabel berikut. Dan ini adalah perbandingan komposisi susu sapi FH pada saat laktasi dan tidak. Berikut pengaruh penyakit mastitis terhadap komponen dan pH susu bovine seperti yang tertera pada tabel tersebut. Pemberian air pada sapi. Pemberian air adalah penting untuk produksi susu karena susu 87% terdiri dari air dan 50% dari tubuh sapi terdiri dari air. Jumlah air yang dibutuhkan tergantung dari A. Produksi susu yang dihasilkan oleh seekor sapi, B. Suhu sekeliling, C. Pakan yang diberikan. Perbandingan antara susu yang dihasilkan dan air yang dibutuhkan adalah 1 berbanding 0,036. Air yang dibutuhkan untuk setiap hari bagi seekor sapi berkisar 37-45 liter. Pengaruh suhu dan kekebalan. Suhu dan kelembapan mempengaruhi produksi susu. Selain itu, pada lingkungan dengan kelembapan yang tinggi sangat mempengaruhi timbulnya infeksi bakteri dan jamur penyebab mastitis. Suhu lingkungan yang tinggi secara jelas menurunkan produksi susu karena sapi menurunkan konsumsi pakan, tetapi belum jelas apakah suhu mempengaruhi komposisi susu. Hubungan antara umur dan jumlah pemerahan seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Empat, pengujian mutu susu. Pemeriksaan susu dimaksudkan guna menjamin konsumen menerima susu dengan kualitas yang baik dan memberikan peluang yang baik untuk perkembangan peternakan sapi perah. Pengujian mutu susu biasanya dilakukan terhadap sifat-sifat fisik, kimiawi, dan uji biologi. Susu adalah sekresi yang dihasilkan ambing ternak yang sehat, tidak ditambah atau tidak dikurangi sesuatu apapun. Susu adalah bahan makanan sempurna, bahan makanan dengan nilai gizi tinggi, mudah dicerna. Perbandingan zat gizi dalam susu ideal berperan penting dalam diet makanan bagi bayi, anak-anak, wanita hamil, menyusui, dan orang tua. Prinsip dasar pengawetan dengan menggunakan suhu rendah adalah: yang pertama, memperlambat kecepatan reaksi metabolisme. Yang kedua, menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab kebusukan dan kerusakan.
Cara-cara pengawetan dengan suhu rendah secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama pendinginan atau cooling, yang kedua pembekuan atau freezing.